wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, adik-adik, sahabat, ikhwan muslim rahimahullah, sampai pagi hari ini kita insyaallah masih dalam rangka menjadi para pejuang untuk melawan hawa nafsu kita, dan kita berharap bahwa perjuangan kita ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillahnya bahwa perjuangan kita tidak sendiri. Selaku orang-orang beriman, dengan hadirnya bulan Ramadan kepada kita masing-masing, Allah ingatkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Dan karena dia bersaudara, maka di antara orang yang bersaudara ini yang ada bukan permusuhan. Fa aslihu, damai-damai aja dah. Fa aslihu baina akhwaykum, maka tetaplah menjadi orang-orang yang saling mendamaikan di antara kamu. Faslihu baina akhwaykum wattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Allah tegaskan demikian, la'allakum turhamun, supaya kamu terus dikucurkan oleh Allah kasih sayangnya. Jadi iman pada diri masing-masing kita dibangkitkan lagi oleh Allah, dan ternyata kemudian masuk bulan Ramadan, masing-masing pribadi kita, oh ada saudara-saudara kita juga yang sesama mukmin, sesama beriman, sedang apa? Berjuang memerangi hawa nafsu, berjuang mengendalikan syahwat. Hawa nafsu, syahwat itu dahsyat banget, luar biasa banget. Maka di dalam bulan Ramadan ini, kalau kita renungkan, sesungguhnya Allah memberi kesempatan kita untuk berjuang, memberi kesempatan kepada kita untuk mendidiknya. Kenapa? Jika sudah dikuasai oleh hawa nafsu, oleh syahwat, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin," dan seterusnya. Dijadikan indah pada pandangan manusia, pada masing-masing kita, laki kah, perempuan kah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, syahwat, hawa nafsu. Yang pertama di situ disebutkan oleh Allah, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masing-masing kita ini syahwat, keinginan, hawa nafsu. Yang pertama kepada siapa? Lawan jenis. Kalau kita laki-laki, lawan jenis kita siapa? Adik-adik. Lawan jenis kita perempuan. Kalau yang perempuan, lawan jenisnya apa? Laki-laki. Sampai umur berapapun laki-laki nih ya, rahasia kita nih laki-laki ya. Sampai umur berapapun, udah ompong sekalipun, kalau melihat yang kinclong, tahu kinclong? Heran, terpesona ya. Nggak tahu lah kalau perempuan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika syahwat sudah menguasai di zaman Nabi siapa tuh? Yang anak pejabat, istri pejabat.
Nabi Yusuf alaihissalam itu istri pejabat, masih muda, cantik luar biasa, rawat lah. Kalau istilah sekarang itu kalau mukanya kinclong apa namanya? Glowing. Ya Allah, ketika dia sudah dikuasai oleh syahwatnya, hilang semua keanggunan dirinya. Itu perempuan, apalagi laki-laki. Sudah lagi tidak memperdulikan kemuliaan dirinya sebagai istri pejabat. Nah, kalau itu digambarkan perempuan, apalagi laki-laki. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Wal banin itu apa? Anak. Nah, hati-hati ini bapak, ibu, terutama bapak yang punya anak itu kadang-kadang nggak peduli lagi halal haram. Yang penting anak saya bahagia, anak saya senang. Akhirnya apa? Upaya terus dilakukan. Hingga apapun punten-punten yang ada di kantor umpamanya, padahal bukan miliknya, dibawa pulang. Untuk apa? Membahagiakan anak. Dan bukan pengertiannya hanya anak kandung saja, tetapi pun anak buah, jamaah, binaan dia. Wah, itu jadi satu kebanggaan. Kalau tidak didasari oleh keimanan dan ketakwaan, rusak. Ujungnya tingkat tinggi dari syahwat ini apabila ada pada diri seseorang, maka ketika dia diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, maka muncullah sifat-sifat Fir'aun. Sifat loh, untuk siapa saja. Ketika dia diamanahi oleh Allah kekuasaan, maka syahwatnya ini semakin tinggi. Maka akhirnya disadari maupun tidak disadari, dia menyatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu. Beres. Kalau aku sudah bertindak, siapa lagi yang bisa mencegahku? Pada itu. Di kanan kirinya banyak pembantu-pembantunya, aman. Terus menteri-menterinya aman, termasuk apa? Tukang-tukang sihir. Sehingga saking berkuasanya dia bilang ana rabbukumul a'la. Itu kalau penguasa yang tidak mampu menahan syahwatnya. Nah, tetapi ketika dimampukan oleh Allah menahan syahwatnya, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Nabi Sulaiman. Itu gambaran ketika sudah mampu menguasai syahwat, ketika menjadi penguasa adalah Nabi Sulaiman. Di mana kita dapatkan sikapnya yang sangat luar biasa. Dia mampu mengendalikan syahwat kekuasaannya. Dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Itu ada di dalam surat An-Naml. Adik-adik, An-Naml itu apa? An-Naml artinya apa? Semut. Kalau An-Nahl lebah. Nah, di bulan Ramadan nanti kita upayakan nih semarak untuk menggali mengkaji Al-Quran. Ya. Jadi dalam surat An-Naml ayat 19 di situ dijelaskan bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika dia sedang bersama-sama dengan pasukannya di satu lembah. Itu kan luar biasa tuh. Pasukannya terdiri dari apa? Tuh saking berkuasanya Nabi Sulaiman. Pasukannya terdiri dari siapa? Bukan cuma manusia saja. Binatang-binatang pun jadi tentara-tentaranya. Dan termasuklah kemudian tentaranya itu siapa? Bangsa jin. Bayangkan seorang penguasa, tentaranya bukan hanya binatang, bukan hanya manusia, tapi pun apa? Bangsa. Tapi dia tidak sombong. Doanya adalah demikian. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Nanti dicari surah 27 ayat 19. Yang di ujung ayat itu dia pun masih berdoa wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu untuk bisa menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang rahmatullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Nah, kita kembali kepada takwa. Yang di bulan Ramadan ini sungguh sangat luar biasa Allah didikan kepada kita.
Kenapa? Sadar maupun tidak sadar kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang takwa. Di mana kita dapatkan? Apa itu kita? Ya ayyuhalladzina amanu. Adik-adik, teruskan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Terus la'allakum tattaqun. Apa artinya? Hai orang-orang beriman, terus diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu daripada kamu, supaya apa? Kamu jadi orang yang takwa. Nah gitu. Nah ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, siapa orang takwa ini dari sisi batiniahnya? Nah kita langsung menyorot dari sisi batiniahnya. Dari sisi batiniahnya ini enggak lepas dari bagaimana keadaan kolbunya. Kolbu itu apa? Hati. Dan ternyata kemudian Allah sandingkan, Allah bandingkan orang takwa dengan orang siapa ini? Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 20. Enggak usah sampai 20 lah. Sampai ayat berapa nih? Ayat 10-11 kali ya. Coba surat Al-Baqarah coba. Untuk kita mendapatkan gambaran ini, siapa orang takwa dari sisi batiniahnya? Bagaimana orang takwa itu dari sisi isi kolbunya? Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 itu gambarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita baca semuanya deh. Ujungnya adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Coba kita lihat di sini. Enggak ada kata-kata kolbu. Bandingkan dengan golongan berikutnya, ada kata-kata kolbunya. Berarti apa? Cerdas. Bisa dikatakan demikian. Orang takwa itu insya Allah cerdas. Cerdas apa? Memanage itu apa ya? Menguasai kolbunya, sehingga kolbunya itu tidak seperti golongan yang kedua. Siapa itu golongan yang kedua? Orang-orang yang dikuasai oleh sifat-sifat kekafiran. Nanti kita lihat ayatnya. Golongan ketiga, siapakah dia? Sehingga di situ dibandingkan orang takwa, orang-orang kafir, sifat-sifat kafir, dan orang-orang munafik. Dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gambaran pada kita di mana posisi kolbu kita. Orang takwa insya Allah hatinya tidak berisikan keraguan, hatinya terbuka, hatinya sehat. Kenapa begitu? Kita bandingkan. Golongan kedua adalah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, coba kita lihat. Hati orang-orang kafir itu tertutup sehingga bagaimanapun derasnya peringatan, derasnya tausiah tidak berubah dirinya. Sawa'un, tidak mau melakukan perubahan pada dirinya. Diajak untuk berubah pada kebaikan nggak mau, kekeh. Maka kalau sudah begitu, khatamallahu 'ala qulubihim, Allah tutup deh sekalian namanya hatinya. Nah kita tidak demikian. Apa sebabnya? Yang tidak mau melakukan perubahan ini nggak ada hubungannya dengan pemilu ya. Perubahan, berubah enggak. Itu ayat. Tidak. Orang kafir itu atau orang-orang yang memiliki sifat kekafiran itu nggak mau berubah, nggak mau dengar nasihat ya. Dia tutup, cover. Kafir itu artinya menutup diri, menutup kolbunya dari kebenaran. Gara-gara apa? Sombong. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di situ ada kata-kata kafir. Siapa? Stempel kafir itu yang oleh Allah tetapkan. Siapa dia? Iblis. Al-Baqarah ayat 34. Kenapa dikatakan bahwa Allah menyestempel iblis sehingga dia dicap oleh Allah makhluk yang kafir? Dia tidak mau sujud kepada siapa?
tidak mau menghormati, tidak senang kalau ada orang lain maju, tidak senang kalau ada orang-orang yang di bawah umurnya itu mentas apa tuh? Itu hati-hati. Kalau tidak senang, kalau tidak bahagia, orang-orang yang di bawahnya itu, yang di bawah umurnya itu maju, tampil dan lain sebagainya untuk sebenarnya sama-sama dengan dia menuju kepada nilai-nilai takwa. Itu hati-hati. Orang takwa nggak begitu. Dia senang kalau ada siapapun di sekitarnya sesama mukmin untuk maju. Kenapa begitu? Nah, kita lihat lagi. Kita sering berdoa bagaimana? Doanya kan gini nih. Rabbana hab lana min azwajina, kan gitu ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya sekalian ya. Itu kan sering kita baca tuh. Selesai sholat. Ayo, ada dalam surat berapa itu? Siapa yang berdoa itu? Aku udah begitu sepertinya kita ini di bulan Ramadan. Kita tahu jejaknya. Jejak digital kalau sekarang ya. Jejak digital. Nah, jejak orang-orang, jejak doa-doa itu guru kita ini kan juga pelajari, telusuri. Itu doa yang dilantunkan oleh Ibadur Rahman, surah Al-Furqan ayat 64. Hamba-hamba Allah yang bagaimana? Hamba-hamba Allah yang yakin banget Allah itu bersifat Rahman. Ibadur Rahman dan seterusnya. Sehingga mereka berkata, berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami semua ya Allah orang-orang yang mampu memimpin diri kami, pemimpin-pemimpin yang takwa. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah terbuka sekali bermunculannya pemimpin-pemimpin baru, pemimpinnya bagaimana yang takwa. Tuh, perubahan, ada perubahan. Dasarnya apa? Al-Baqarah ayat 6 dan 7 itu. Kalau bersemayam sifat-sifat kekafiran, nggak senang itu munculnya pemimpin-pemimpin baru. Padahal dia berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa siapa? Doa Ibadur Rahman. Siapa? Termasuklah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang selalu berdoa agar dirinya, pasangannya, keturunan-keturunannya, kalau doa itu adalah jadikan kami pemimpin orang-orang yang takwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini terbuka pintu lebar-lebar munculnya pemimpin-pemimpin baru yang dia memiliki nilai-nilai takwa. Kalau sudah nilai-nilai takwa, tidak ada lain, maka satu sama lain saling tolong-menolong. Sadar bahwa sesama mukmin adalah bersaudara. Oh, akan bermunculan pemimpin-pemimpin baru sesuai dengan doa itu. Maka tidak ada iri, tidak ada dengki. Itu. Dan itu sesuai kalau kita lihat dengan doa kita juga sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita nggak ngeh. Bagaimana doanya nih supaya tidak ada kebencian, kedengkian pada hati kita sama mukmin. Doanya di dalam surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doanya yang sering kita baca. Apa intinya? Ya Allah, janganlah Engkau masih sisakan kebencian, kedengkian, iri pada diri hamba ini dengan saudara-saudara mukmin kami. Itu bersih. Nah, bulan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi bulan yang menjadikan diri kita ngeh, menjadikan diri ini kita sadar bahwa kita ini lagi dididik oleh Allah menjadi pemimpin yang takwa di level apapun. Dan ketika sudah takwa di bulan Ramadan ini, jangan kemudian berubah di bulan berikutnya. Jadikan nilai-nilai takwa ini, dan mudah-mudahan itu ada pada diri kita di bulan-bulan berikutnya. Kenapa? Karena Allah ingatkan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Berbekalah kamu dengan bekal takwa, hai orang-orang yang cerdas. Satu. Yang kedua, walibasul taqwa dzalika khair. Maka pakaian orang-orang beriman itu tidak lain adalah pakaian takwa. Dia pakai terus di bulan Ramadan. Mudah-mudahan jadi pakaian takwa itu di luar bulan Ramadan juga. Mudah-mudahan masih pakai itu.
pakaian takwa. Nah, kalau sudah pakaian takwa, maka takwa itu ada pada diri kita. Kalaupun kita meninggal dunia, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, menjadi orang-orang yang akhir hayatnya dalam keadaan indah. Kalau sudah indah di alam barzahnya mendapat nikmat yang disebut dengan nikmat kubur, dan di akhirat bagaimana? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Tidak ada lagi tempat bagi orang yang takwa. Di bulan Ramadan ini sedang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Bapak, ibu, anak, cucu jadi orang-orang takwa. Kalau nanti di akhirat bisa bersama-sama lagi mereka di mana? Di surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Semuanya orang-orang takwa itu tempat tinggalnya adalah di surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita camkan di dalam diri kita ini bahwa di bulan Ramadan ini Allah membuka pintu lebar-lebar pada diri kita untuk menjadi imam yang takwa, pemimpin baru yang memiliki nilai-nilai takwa. Dan mudah-mudahan itu ada pada diri kita sebagai ayah, ada pada diri kita sebagai seorang ibu, ada pada diri kita sebagai seorang anak, ada pada diri kita sebagai seorang menantu, ada pada diri kita sebagai seorang cucu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ayo kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wal afiyatan hisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.